Halo dokter, ini agong aku maafin kalau agong aku mulutnya bau ya. Enak aja lu, jangan bilang kayak gitu. Halo nih dokter, kita harus yang benar. Oh iya siap agong. Ya kok gitulah dokter. Iya dok. Nah aku Jojo, gue Randy, aku Tenggo. Kalau di luar, saya lihat industrinya tuh luar biasa kalau menurut saya ya. Ada sampai dengan ada show-nya juga secara reguler ya, di Vegas, di beberapa tempat lain, termasuk dikontrak sampai nilainya jutaan dolar untuk seorang ventriloquist. Dulu Om tuh kenapa nyuruh aku belajar ventriloquist? Ya karena melihat itu yang ada di luar itu, kayaknya bisa nih dibawa ke Indonesia. Ada yang bakat banget gak sih? Tengok, bakat banget memang dia sudah bisa bagus suara perutnya, ada gak sih kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Atau semua dilatih Semua dilatih. Aku bisa 2 boneka gini setelah 3 tahun. Aku boleh dokter saya gombalin? Jangan dong, masa laki lu gombalin? Nggak boleh ya, Teng, jangan. Atau karyawan-karyawan dokter yang di depan cantik-cantik dok. Boleh, nanti kita shoot ya di depan ya, gombalin tuh nanti. Siap dokter. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Profesi kali ini unik. Mungkin kita banyak melihat di media ya, di televisi atau di media hiburan lainnya. Kita sambut saja Tenggo Wicaksono. Beliau adalah seorang ventriloquist atau ahli sulap suara. Apa kabar? Halo dokter, alhamdulillah baik. Alhamdulillah dokter, sehat. Ini siapa nih? Halo dokter, nama gue Randy dok. Oh, oke, Randy ya. Iya. Oke, baru kali ini ya podcast udah aneh banget nih ngomong sama boneka. Tapi di sini justru uniknya ya, karena Tenggo Wicaksono, panggilannya Tenggo ya? Iya, Tenggo. Oke. Profesinya sebagai ventriloquist. Dan kalau menurut saya itu adalah bakat dari bawaan atau sebetulnya bisa dilatih. Gimana Tenggo? Jadi ventriloquist ini sangat bisa dilatih. Ya karena aku juga berawal dari nol banget dokter. Awalnya disuruh sama Om, buat belajar ventriloquist karena ya untuk menghibur banyak orang kan. Terus dari situ aku mulai belajar, aku nonton dari YouTube, buka-buka dari Google, belajar sendiri dari 2016. Oke. 2016. Oh, oke. Berarti pada saat itu usia sekolah? Sudah lulus 2 tahun lah. Oh, lulus 2 tahun. Iya, lulus 2 tahun. Terus ya udah mulai belajar sendiri dari situ. Oke, berarti siapapun tanpa mungkin ya iseng-iseng ternyata saya berbakat itu bisa belajar. Bisa banget. Banget. Oke. Nah, kalau saya lihat di luar negeri ya. Ini karena saya penggemar American Got Talent. Itu ada Terry Vetter, ya. Darcy Lynn. Penghasilannya luar biasa, dari juara aja dia bisa $1 juta. Iya, makanya gila. Bahkan lebih setelah itu kontraknya. Nah, karena emang sebenarnya dulu Om tuh kenapa nyuruh aku belajar ventriloquist? Ya karena melihat itu yang ada di luar itu. Kayaknya bisa nih dibawa ke Indonesia. Gitu loh. Karena memang pada tahun itu kayak ventriloquist belum sebesar itu gitu. Dan media sosial kan juga belum banyak dok. Iya. Jadi betul. Ayo kita bawa ke Indonesia adaptasi gitu. Ria Enes tahu dong ya? Iya itu satu komunitas, satu seniorku. Oh, senior di komunitas. Iya, senior di komunitas. Padahal betul. waktu itu kan belum banyak sosial media ya, belum ada malah ya. Belum ada. Tapi media mengangkatnya tuh sampai duet dengan penyanyi, tampil di televisi, bahkan acara reguler. Kalau sekarang menarik gak sih? Sangat menarik sih. Masih menarik. Apalagi kalau misalkan kan ini si Randy, ini ada si Jojo, adanya Randy. Oke. Pasarnya buat anak-anak sangat menarik. Oh, buat anak-anak menarik. Buat anak-anak sangat menarik. Iya. Oke. Jadi lebih banyak medianya sekarang bikin sendiri sebagai konten kreator atau memang ada media massa seperti televisi itu? Kalau televisi sih kemarin baru aja ada program aku di TVRI, itu program anak sama si Jojo, namanya Tenggo dan Jojo waktu itu. Kalau sekarang buat hari-harian ya sosial media aja. Sosial media. YouTube, Instagram, TikTok, kita semua aktif di situ. Views-nya lumayan, bagus. Alhamdulillah. Iya, tapi ya kalau namanya views, apalagi sekarang hiburan udah banyak ya dok ya. Udah banyak banget. Orang milih kemana-mana kan. Iya. Ya seenggaknya masih bisa tetap menghibur viewers yang ada. Begitu dok. Nah,
Kalau Tenggo sendiri nih ada berapa boneka? Pasti karakter suaranya beda-beda dong ya? Beda-beda. Ada berapa totalnya? Ini Randy, Jojo, ada kakek Sumando, kakeknya mereka, Oh, sama ada temannya Jojo namanya Oncu, monyet. Oh, Heeh. jadi 4 atau 4 yang apa sih yang utama? yang utama? Iya, nah selain itu ada lagi, ada Sancho, Oke. Sanca Maco, Hmm. ada Oncil, adanya Oncu. Iya. Oke, berarti bisa dilatih untuk berbeda karakter suara ya? Sangat bisa, sangat bisa. Kalau Randy dan Jojo ini boleh dicek nggak perbedaannya apa sih? Oh, oke. Nih dok ya, ini kalau gue kan, aduh, sorry nih mata gue tikus banget nih. Biasa Agus Karti sengalang. Jangan ngomong gitu Randy. Kalau Jojo anak kecil. Sebentar nih ya, aku tunjukin perbedaannya ya. Boleh. Jo, ayo Jo, sini Jo. Biar tahu perbedaannya. Halo dokter, ini abang aku ngafin kalau abang aku mulutnya bau ya. Enak aja lu, jangan bilang kayak gitu. Lu malu nih dokter. Kita harus yang benar. Oh iya siap kakang. Ya kok gitulah dokter. Iya dok. Nah aku Jojo, gue Randy, aku Tenggo. Oh, oke, luar biasa ya. Bisa dilihat kan apa pergantian suaranya secepat itu. Aku Jojo, gue Randy, aku Tenggo. Oke. Jadi switching itu udah otomatis ya? Dan pasti perlu latihan lagi dong. banget dok. Aku bisa 2 boneka gini setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun? Iya. Orang baru setahun aja udah mungkin udah seok-seok kali dok. 2 boneka dan 1 suara asli ya? Iya. Itu tektokannya itu, saya pernah nyoba sebenarnya. Mhm. Tapi pada saat ngomong boneka malah ketukar suara gitu ya? aslinya ketukar. Iya. Nah itu, kadang kalau dipertunjukkan kan ada yang tukar suara Iya, segala iya. macam itu kan luar biasa lucu kalau menurut saya sih. Iya. Ya dan kadang-kadang ya sesekali ketukar gitu. Ah. Tapi itu jadi sebuah kelucuan juga Oh, kayak oke. ih ketukar suaranya. Jadi gimmick ya? Iya, jadi gimmick. Misalnya udah ketuker nih. Terus Tenggo lu ngapain pakai suara gua? Kata Randy gitu. Oh iya sorry Ren tadi ketukar gitu. Oke. Kayak Nah, gitu-gitu dah. apa bukan suka duka ya, lebih ke sulitnya deh. Mempelajari sesuatu yang mungkin bicara tapi tidak bergerak ya. Mulutnya secara umum gitu. Sulitnya ya. Heeh. Kalau kesulitan pasti ada kesulitan sih dok. Biasanya ya banyak orang nyerah di awal-awal ini karena memang sulit gitu. Biasanya kalau awal-awal dari pengucapannya atau masih kayak kedengeran kayak orang kumur-kumur. Oh gitu ya. Emang nggak mudah sih ya. Iya, ya latihannya saya aja sehari latihan kayak orang kerja dok 8 jam dok. Seniat itu. Iya, dulu kayak gitu. Sehari 8 jam udah kayak orang gila ngelihat ke kaca. Halo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu dok. Oke. Jadi memang bisa dilatih tapi perlu perjuangan. Di awal-awal pasti merasa kalau memang ada yang bakat banget gak sih? Tengok bakat banget memang dia sudah bisa bagus suara perutnya, ada gak sih kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Atau semua dilatih Semua ya? dilatih. Oh, kalau impersonate disebutnya ya. Kalau menirukan suara orang, memang kalau nggak salah dari pita suara dan sebagainya itu ada yang lebar dan Oh, yang sebagainya. kayak si Terry Fator ya. Dari Veter, kemudian di si Gilang Dirga ya. Kalau di Indonesia iya, itu. Mas Gilang ya. Itu kan dia bisa nirukan suara banyak penyanyi ya. Iya, Memang dari sisi tenggorokannya katanya memang pita suaranya itu lebar sehingga bisa berbagai Niru-niru macam gitu suara. ya. Tapi kalau ini memang dilatih supaya suara keluar bagus tapi tidak bergerak ya. Iya, dan memang kayak tadi itu bilang apa? Setiap boneka karakternya beda-beda, suaranya juga beda-beda dan Oke. itu ya kita pilih dulu dok awal-awal dok kayak ini Randy pengennya nih Randy matanya teler terus kayak gini anak muda jagoan kalau ada cowok diajak berantem yang cocok seperti apa nih buat Randy. Kalau Jojo karena anak-anak yang paling enak dan paling bisa buat apa ya yang suaranya happy gitu loh dok. Iya buat anak-anak nih Jojo emang cocok banget. Iya dok, aku yang suka main sama tangan-tangan aku. Ya kalau gue mah di sini sebenarnya minta duit nih gue. Lu mau angan-angan kan ikut cash daripada gue gugarin nih. Abang jangan kayak gitu bang. Oh iya sorry Jo. Kelekasan gue Jo. Jangan gue malu. Luar biasa. Nah ini kalau di luar saya lihat industrinya tuh luar biasa kalau menurut saya ya. Ada sampai dengan ada show-nya juga secara reguler ya, di Vegas, di beberapa tempat lain, termasuk dikontrak sampai nilainya jutaan dolar untuk seorang ventriloquist. Cuman mereka sekarang kebanyakan ada
sisi lainnya. Artinya apa? Selain bicara tanpa membuka mulut nih si ventriloquistnya, itu mereka tuh ada yang sulap, ada yang nyanyi, gitu ya. Dan ada yang memang konsep ceritanya itu lucu seperti komik gitu. Jadi komik plus ventriloquist nih. Nah, kalau Tenggo sendiri apa nih yang merupakan sesuatu yang berbeda dan menarik bahkan gitu? Aku bisa bilang apa ya, di tim aku nih Puppet Squad. Ya. Itu tuh kita punya segalanya, Dok. Kita bisa ngelucu. Nah, jadi kalau memang kita mau show, itu tuh satu paket semua, Dok. Kayak nyanyi iya, terus komik juga iya. Kan kayak ada 2 orang jadi kan kayak ngobrol aja, Dok. Terus juga gombal-gombalin iya, dan itu orang tuh nonton beberapa tuh gombalin. Wah, parah, Dok. Itu kalau misalkan kita lagi ada acara gathering keluarga atau gathering kantor gitu ya. Randy turun ke bawah aja nih. Terus cewek-cewek pada udah malu-malu kan ngelihat Randy, terus tiba-tiba digombalin. Wah, itu bohong, gak ada yang ketawa, Dok. Oh gitu ya. Semua pasti ketawa. Luar biasa nih. Aku boleh dokter saya gombalin? Jangan dong, masa laki lo gombalin? Nggak boleh ya, Teng, jangan. Atau karyawan-karyawan dokter yang di depan cantik-cantik, Dok. Boleh, nanti kita shoot ya di depan ya, gombalin tuh nanti. Siap, dokter. Kita masukin footage ya. Lumayan nih, kulang-kulang bawa cewek satu dari sini. Mantap, Randy. Gitu. Halo cinta, siapa nama kamu? Nindi. Jangan nervous gitu dong. Lihatnya sama bonekanya dong. Jadi kayak ini, kamu ngeliat aku kayak setan. Nindi, kenalin aku Randy saya. Oh ya, Randy. Nindi umur berapa? 24. Udah lama? Udah 24 tahun. Udah lama? Apanya? Cantiknya kayak gini ya. Tapi ngomong yang gombalin gitu, playboy itu Randy atau Tenggo sebenarnya? Oke, nyanyi boleh tes nggak sih? Seperti apa sih? Karena gini, dengan normal aja, dengan membuka mulut gitu pada saat nyanyi, itu kalau tidak merdu-merdu amat juga jelek juga. Ini gimana nih? Pengen tahu nih, Randy atau Jojo nih yang akan nyanyi nih? Gua aja, Dok. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Cakep gak? Cakep ya? Salingan dulu. Nice. Bener-bener. Dokter Demul kenapa? Podcast sama boneka gitu ya. Oke. Jadi kelebihannya banyak, salah satunya nyanyi. Suaranya bagus loh. Kenapa nggak ikutan ajang gitu ya? Aku kan Masterchef. Waduh, masih bagus suaranya ikut Masterchef. Waktu itu udah pernah ikut Indonesian Idol. Indonesian Idol? Iya, 2019. Oh, gitu? Boneka yang nyanyi atau Tenggo? Iya, tapi dulu belum Randy, waktu masih Jojo. Oh, Randy gitu. udah ada, tapi aku belum fasih menggunakan Randy. Karena suaranya Randy tuh sakit, Dok, awal-awal di sini tenggorokan karena kan ada penekanan. Aduh, dongeng gitu-gitu. Berdua sama Jojo ikutnya Indonesian Idol 2019. Jadi yang nyanyi sebagai ventriloquist atau sebagai Tenggo waktu itu? Sebagai dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, jadi ditanya sebagai apa ventriloquist, tapi aku juga memang kebetulan dulu tuh hobi nyanyi juga. Oh gitu. Oke, jadi sempat ikut Indonesian Idol. Iya. Oke, Indonesian Got Talent kemarin Belum karena menurut aku tapi lucu loh itu. Kenapa nggak ikut yang sesi berikutnya tuh? aduh gimana ya, Dok ya? Hah? Sebenarnya dari orang sana juga udah ngajakin langsung. Oh gitu. Iya, Oke. ayo Mas Tenggo ikut. Kenapa? Gitu. Karena aku kan udah punya platform sendiri, Dok. Karena kalau ikut gituan tuh bisa 2-3 bulan. Nggak bisa bikin konten ntar. Gitu ya. Dan Orang-orang nggak boleh- pada nyariin bingung, Dok. Oh gitu ya. Nggak boleh dikontenin juga ya sesi itu ya sebelum rilis ya. Karena kan ya sendiri aja, iya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai profesi, ventriloquist ini bisa menjadi impian anak-anak Indonesia nggak sih? Kalau buat menjadi impian, iya bisa, Dok. Bisa ya. Bisa, Oke. karena memang apa ya, seru sih, asik dan apa ya, bisa sangat membantu banyak. Aku dulu pemalu, Dok. Oke. Bahkan ngobrol kayak gini aja nggak bisa dulu. Karena dilatih sama Jojo, kita berani. Jadinya kayak kalau aku berdua kan jadi kayak aku nggak sendiri, Dok. Jadi ada temennya. Ada yang nemenin. Ada yang nemenin dan itu sangat bisa
sekali gitu loh. Oke, jadi improve ini ya, confidence kita. Iya, gitu. banyak sekali. Banyak Iya. sekali gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi penghasilan. Ya kalau penghasilan mah alhamdulillah. Dok. Hmm. Alhamdulillah bisa buat dapur ngabur Randy. Ya dok, sebenarnya kita juga ada sampingan dok. Emang lu udah sampingan? Sampingan apa? Ini ngarkir nih daerah-daerah sini nih Legok Bulus. Gue yang punya dok. Oh gitu ya. Iya, hati-hati. Pokoknya ntar kalau misalkan ada yang nyolek-nyolek lu dok, bilang gue, Randy Kusuma, remaja keren dan trendy, kesukaan semua. Iya, Iya. lihat boneka ngomong sendiri sih takut juga orang-orang ya. Oke, jadi kalau untuk orang atau teman-teman nih, viewer atau anaknya ya, kebanyakan mungkin di sini viewernya orang dewasa, yang ingin jadi ventriloquist itu seberapa lama sih bisa langsung menghasilkan? Nah, itu kan katanya bisa dilatih nih. Kadang-kadang Iya. nih kita nge-YouTube aja. Iya Gitu iya ya. iya. Itu di awal setahun itu belum dapat apa-apa. Iya memang Nah, sih. ini Dok. gimana ventriloquist? Kalau menurut aku ya dok ya, karena aku memang awalnya tuh untuk berventriloquist itu nggak mau langsung baru bisa aja langsung ayo kita cari duit gitu, Oh, enggak. gitu. Dan memang aku kan juga nggak mencari uang dalam hal ini. Nah jadi kayak memang mau nggak mau kita harus latihan sampai bener-bener siap untuk dipublish gitu, untuk siap dinikmati sama orang gitu dok. Oke. Jadi memang latihannya lama ya, kayak tadi aku bilang, aku belajar 2 boneka aja 3 tahun. 3 tahun. Mm-mm. Selama 3 tahun itu kan berarti belum mulai ini ya. Belum mulai menghasilkan atau sudah mulai? Menghasilkan pertama deh di tahun-tahun keberapa? Sebenarnya kalau aku sih tahun pertama juga Tahun pertama sudah tampil intinya gitu sudah ya. tampil, tapi yang bener-bener sudah matangnya ya 3 tahun itu. 3 tahun baru matang. Baru matangnya. Nah, keputusan untuk nambah boneka baru itu apa sih biasanya? Karena ya kita pengen punya karakter baru aja gitu, biar kita bisa explore terus gitu dok. Jadi ke kakek-kakek itu kan jauh banget ya. Mm-mm. Ada apa sih? Ada timbre suara yang diubah nggak sih atau gimana? Kalau aku nggak mikir kayak gitu sih dok, tapi kayak lebih nyari gimana ya suara kakek-kakek kebanyakan tuh kayak gimana ya. Oke. Aduh, nih kakek nih kayak gini suaranya nih. Gitu ya kalau oke. kakek. Oke, jadi pokoknya nyari karakter dulu, baru nanti dicoba gitu ya. Iya, dicoba terus. Ya ini si suara Randy, Jojo sama dicoba terus dok. Ada yang perempuan gak sih? Belum untuk saat Belum ini. ya. Oke. Karena kan perempuan lebih kecil ya. Iya, makanya kalau suaraku kayak gini gimana ya kalau suara Agak cewek aku kelihatan juga ya, mikir. agak Iya. kedengeran, iya. Oke. Nextnya deh, Tenggo ini mau bawa ventriloquist Indonesia kemana? Ya pengennya sih semakin luas menghiburnya gitu dok. Kalau sekarang masih sepersekian warga Indonesia. Oke. Ntar kalau bisa ke depannya makin besar sampai bisa mancanegara lah. Oh, Aku pengen mancanegara. banget America's Got Talent sih, pengen banget dok. Oh gitu ya, karena ventriloquist itu sangat disukain di sana ya. Itu dia, karena mereka juga udah paham ventriloquist itu apa. Iya. Kalau nggak jelek-jelek banget di awal itu pasti dapatlah ke ronde berikutnya itu. Iya. Itu selalu ada tuh. Kalau di Indonesia kan orang masih tahu ya panggung boneka. Panggung boneka. Iya, dan untuk anak-anak. anak-anak. Iya, padahal kan kalau kita lihat semua itu kan penontonnya justru orang dewasa. Dok. Iya, tapi ngomong-ngomong global nih, ya, katakanlah ke American Got Talent. Itu kan bahasa Inggris. Bisa nih Randy. Little icon lah dok. Oke. Gitu ya. Bisa. Bisa ya? Iya, ya kalau ngomongin bahasa Inggris, Randy kasih tahu Ren. Dok, ini gua dari bahasa Inggris nih dok. Cewek-cewek gua udah di satu negara satu dok. Alhamdulillah dok. Tinggal pilih dari mana? Dokter mau juga boleh. Ini krunya nih kayaknya pengen nambah gitu. Nih kelihatannya dia masih muda nih, yang belakang kamera nih dok. Iya. Lu iya. mau gak? Iya gitu ngangguk. Nah ngangguk dok dia dok. Ngaku. Oke. Nah, jadi Randy, Jojo dan teman-temannya ini manual ya digerakinnya ya. Iya, Manual. manual. Di luar negeri itu sudah ada yang Ada memang. Beberapa Jadi otomatis sebenarnya ada yang sorry Randy ya. Tunggu dulu. Minta dulu. Ada yang dia kayak pencet-pencetan gitu ya. Iya betul tek, elektronik tek, lah ya. tek, tek, itu. Unik banget. Tapi ya harganya sangat lumayan sekali. Iya, oke. bisa $5.000. Oh gitu ya. Iya. Oh, oke. Tapi memang sebenarnya secara umum sama lah ya, tinggal masalah menggerakkannya aja. Iya, bagaimana kita bisa ventriloquist itu bukan cuma sembarang sulap suara dok, tapi kita bisa memindahkan suara kita ke suatu barang biar menjadi hidup.
Gimana maksudnya? Ini kayak Randy nih. Oh, oke. Randy kan ya boneka, tapi bagaimana kita bisa membuat dia hidup gitu loh. Oke. Kadang-kadang ada apa namanya topeng gitu ya yang Ya, digerakkan aku jadi juga orang punya. lainnya dia yang punya gitu sebenarnya. Punya, itu mah gila banget tuh pakai itu acara Itu seru tuh banget tuh. gathering kantor aja. Bawa itu ajak bosnya naik pada ketawa itu orang-orang. Oke, Iya. iya karena kayak ngerjain bosnya gitu ya Ngerjain pasti iya. ya. Iya. Jadi open juga untuk corporate nih ya? Iya, biasa sih gitu juga. Oh gitu. Nah itu biasanya paket acara apa aja sih yang menggunakan atau cocok kira-kira untuk ventriloquist nih? Ya itu biasanya sih kalau untuk anak-anak ulang tahun anak-anak. Nah, kalau anak ya, Iya, kalau corporate lah. family gathering. Family gathering. Kalau corporate ya masih sekitar wilayah-wilayah itu juga lah. Iya. Oke. Kayak yang acaranya santai gitu ya. Masih bisa masuk. Seru-seruan pokoknya gitu ya. Seru-seruan ya. Oh. Bukan yang tegang-tegangan ya. Iya. Kalau dibawa ngobrol politik mau nggak ya, Randy? Ayo. Hidup. Gitu ya. Iya. Nah, kan nggak bisa ngomong kan? Iya. Hati-hati nanti ada orang parpol mau muda nggak jadi nih gitu. Gitu. Ya walaupun katanya ada beberapa orang politisi yang jadi boneka. Waduh. Tolong kartu kuning buat dokter Deul. Ya kan nggak nyebutin namanya ya, gitu ya. Itu di negeri sana lah Konoha. 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 Oke. Nah, berarti sampai sekarang udah berapa tahun total di ventriloquist? Berarti jalan 9 tahun. 2016 2016 ya. Iya. Ada kegiatan lain nggak seorang Tenggo nih? Kalau kegiatan lain ada. Ada. Iya. Apa kerja atau apa? Kalau dibilang kerja tetap sebenarnya ventriloquist. Mainnya juga. ini. Iya. Oke, yang lainnya Kerjanya apa? juga itu juga sebenarnya. Oh, oke. Jadi tadi itu yang aku bilang om aku yang ngajarin aku itu. Dokter pernah tahu Bimba A I U E O nggak? Tahu. Itu punya keluarga, punya om. Oh, gitu. Iya. Jadi memang ya balik lagi boneka ini untuk menghibur anak-anaknya kan puluhan ribuan dok anak-anak di Indonesia yang anak Bimba itu banyak sekali. Di dekat rumah saya juga ada tuh. Iya. Oh, gitu. Jadi awalnya tercipta Jojo karena untuk menghibur anak-anak Oke, Bimba. kenapa tadi omnya minta karena perlu satu hiburan lain Iya, ya? setelah Yang iya. bisa- oh gitu. Gitu. Emang harus ada ya sampingan lain ya? Tapi ya sebenarnya juga di sana juga ya main boneka juga. Main boneka juga. Oke. Untung juga dokter nih ngundangnya hari Senin nih. Hari Senin. Kalau weekend udah nggak bisa. Kenapa? Ya penuh dok biasanya. Masuk ke bimba-bimba Iya. itu? Oh, oke. Iya. Luar biasa ya. Keluar kota. Luar kota. Iya, itu udah kegiatan mingguan itu. Boleh tahu nggak sih ngundang Randy yang Raja Gombal ini? Berapa sih tarif tertingginya yang pernah didapat? Boleh nggak sih tuh? Nanti potong kalau nggak boleh ya. Tarif tertinggi ya. Kalau kita ngomongin tarif tertinggi, gimana aman Bu? Tarif tertinggi ya Atau aku gini deh. Apa? Dalam sebulan. Dalam sebulan. Itu pendapatannya berapa? Kan banyak nih. Jadi orang nggak tahu nih tarifnya berapa. Karena tadi saking padatnya kalau boleh. ya kalau berbulan gimana ya? Iya kalau ada Kalau kontrak gede. Kalau ada kontrak Oh, TV bisa kalau kontrak gede. TV. Selama ini pernah berapa kali kontrak dengan TV? Ada reguler atau acara khusus aja? Reguler. Reguler ya? Reguler di TV. Oh, reguler ya ya? kayak kemarin Di TV TVRI tadi ya? TVRI itu sekali syuting bisa satu kan? Ya itu kan beberapa episode. Gitu. Oke. Terus kalau corporate bisa pala 2. Oh gitu ya. Iya. Oke, itu durasi berapa jam kalau corporate? Paling sejam dong. Sejam ya? Iya. Sejam ya. Oke. Nah, kalau lihat sekarang kayaknya panggung hiburan itu banyak dihuni atau banyak memberikan kesempatan kepada para komika tahu dong ya? Main film, Iya. acara di Iya, mana-mana. komika mah gila the best banget. YouTube-nya Keren. menjelak dan lain-lain gitu. Iya, ya. iya. Kalau tadi memang ada karakter atau ada bagian yang terkait dengan komedinya atau komika, nggak mencoba masuk di sana. Peruntungan katakanlah gini, katakanlah iya, nih ya, Kompas TV ikutan, tapi personanya membawa si Randy atau Jojo ini gitu ya. Lucu juga tuh karena masuk circle komik tuh nantinya, benar gak sih? Ya kalau dari teman-teman komik sih juga banyak, Dok. Banyak gitu. Oh, yang main boneka Mas ya? Enggak, yang dari komik Oh, itu. oke. Iya, banyak gitu ya. Kalau dibilang
pengen nyoba, pengen gitu ya. Tapi ya mimpinya dulu yang paling tinggi dulu gitu, America's Got Talent dulu gitu pengennya dong. Iya, oke, Biar paham, nanti paham. kalau jatuh turunnya nggak jauh-jauh gitu. Iya, jadi kesana dulu cita-citanya. Iya, pengen banget dok. Karena Pengen banget. industrinya besar di sana ya. Iya, karena ya kalau di Indonesia kita masih harus memperkenalkan ventriloquist lagi. Iya, sampai sekarang pun saya masih terus memperkenalkan ventriloquist gitu. Oke, jadi ke American Got Talent itu biasanya apply atau apa sih? Saya nggak tahu nih. Atau Waktu diundang itu biasanya? ada yang undangan atau ada yang kita bisa daftar juga. Tapi biasanya sih sejauh ini yang aku tahu ya itu undangan. Itu. Kan English version dari ventriloquistnya Tango dan teman-teman boneka ini kan udah banyak versi Inggris ya. Udah. Tinggal harusnya Harusnya sih bisa. iya bisa. Dia sendiri nggak sih? Tahu nggak? Apanya? Kalau berangkat ke EGT itu? Belum tahu deh. Belum tahu ya? Belum tahu. Informasinya sih masih sedikit banget aku cari-cari ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa ke Amerika. Enak banget mau ke Amerika deh. Gimana nanti kalau dokter biayain kita? Deal? Minum dulu. Dokter kaya dok. Soalnya tim kru saya pada saat manggil juga kemarin bilang kenapa ngambil narsum dari pemain boneka ventriloquist. Saya juga punya boneka katanya. Saya bilang kenapa nggak Anda aja? Nih Roni nih. Katanya bonekanya boneka dari Jepang yang mirip manusia. Wah ya. Saya bilang, oh ya jangan kalau itu. Jangan gitu ya. itu. Akhirnya ya udah deh Tango aja ke sini. Oke. Nah, Tango kira-kira saran buat temen ini karena menurut saya nih ya, begitu ditampilkan di depan anak-anak, ini menginspirasi bener-bener deh. Makanya anak saya pengen nyoba dong gitu ya, pengen ikutan gitu ya memainkan boneka dengan suara ventriloquist seperti ini. Kira-kira apa yang disarankan ke mereka nih untuk ini? Kalau buat teman-teman yang mau belajar kali dok ya. Ya mau nggak mau balik lagi kayak dokter bikin YouTube awal-awal kan harus konsisten dok. Itu dulu ya. Iya harus konsisten, terus juga ya harus semangat. Kalau buat yang orang dewasa, jangan money oriented dulu lah. Oh gitu, justru gitu ya? Iya. Oh oke. Karena ya sama kayak bikin YouTube awal-awal kan terseok-seok dok. Iya, kalau Gimana kalau kita udah mikirin uang dulu? wah itu udah Pusing dok. nggak dapat ya. Iya, makanya dari dulu memang aku tuh nggak pernah money oriented. Jadi kayak fokus ngehibur. Kalau orang terhibur, yang lain mengikuti. Oke, Iya. jadi nggak mikirin bayaran ya, yang mikir panitia, kata Cak Lontong itu, yang mikir panitia, bener nggak Randy? Betul dong. Gitu. Nah, bonekanya ini khusus nggak sih? Khusus. Khusus. Memang dijualnya boneka ventriloquist gitu. Oh iya jadinya? iya. Oh oke. Dan kalau Jojo sama Randy ini aku belinya dari luar negeri juga. Oh dari luar. Iya. Kenapa emang nggak ada produksinya Di Indonesia? Indonesia ada, tapi memang tidak se-real. Kan lihat Jojo sama Randy punya karakter muka yang berbeda kan, Dok? Oke, betul. Nah, kalau di Indonesia masih agak susah nyari yang seperti itu. Oh tapi ada jualannya. Ada. Oh ini tepatnya bolongnya di mana? Apanya? Di belakangnya atau di Di kepalanya? ini di bagian belakang tuh. Tuh, lihat teman-teman oke, ya. di sini. Iya, di sini. Oke. Iya. Jadi tangan itu masuk ke mulutnya gitu ya? Iya nih kalau dokter lihat. Hah? Nih, masuk sini. Shit. Oh, Pala. oke. Oke gitu ya. Jadi memang ini boneka khusus untuk ventriloquist. Ventriloquist ya. Ya, Khusus kalau ventriloquist. boneka yang biasa kan nggak ada lubangnya gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau ini nggak dijual nih. Karakternya ini kan bisa gini. Ada fans dong gitu ya. Bener nggak? Andy, Jojo Betul, dan betul. lain-lain. Fansnya dong. Kalau ada yang mau gimana? Paling kayaknya sih merchandise yang berbentuk Randy doang paling. Oh, seperti apa contohnya? Ya, paling kayak boneka kecilnya gitu loh, Dok. Oh iya, tapi bukan Iya. bentuk boneka ventriloquist ya. Uh-uh. Oke. Iya. Sebenarnya Merch-nya gitu ya. Iya, sebenarnya juga banyak orang-orang yang karena banyak fans Randy karena tahu permintaan akan Randy ini banyak gitu ya. Orang seneng. Ada juga yang orang pembuat boneka dari Indonesia yang berusaha menciptakan seperti Randy gitu. Ada banyak banget gitu Oh loh. gitu. Artinya kalau ada yang mau menciptakan seperti Randy ini, bayarnya ke siapa? Ini boneka karakter umum atau pesanan? Ini pesanan sebenarnya. Oh jadi sebetulnya unik ya mukanya, nggak ada yang nggak diproduksi massal gitu ya? Enggak. Oh oke. Iya. Itu kalau ada Emang yang mau pesanan. bikin gimana? Boleh? Kalau misalkan dari apa ya, Dok ya? Apa ya bahasanya sih? Asasnya ventriloquist, Heeh. kita sebagai ventriloquist kalau tahu itu, kalau bisa jangan. Oh Gitu. oke. Jadi kayak internal itu kayak kita
ini ada ini jangan gitu lah. Iya. Jadi karena bukan boneka yang dijual umum ya. Iya. Oke, khusus Gitu. dipesan gitu ya. Karena kalau kita mau apa sih hak cipta kan juga Betul. gimana? Iya. Oke, jadi Randy ini dan yang lainnya dijual dalam bentuk merchandise, boneka atau kaos gitu ya. Kaos Kaos ya. itu bisa didapat di mana? Di Di Shopee bisa nggak? Shopee bisa. Ah, ini bagi teman-teman yang mungkin nanti pengen ya lucu misalkan nih karakter si Raja Gombal ini itu bonekanya. Itu ada di linknya ya. Silakan nanti bisa langsung check out di sana. Itu menurut saya luar biasa, sudah punya fans sih ternyata ya. Alhamdulillah dok. Ini 4 boneka utama dan karakter-karakter yang lain. Kalau ada yang minta khusus untuk karakter tertentu bisa menirukan ini nggak sih, otodidak? Misalkan tolong dong suara siapa gitu, kayak seperti impersonate, nggak bisa ya? Oh nggak bisa kalau impersonate. Ah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, Iya. oke. Jadi ya udah aku ya cuma boneka-bonekaku aja. Sesuai dengan Sesuai, karakternya. Iya. Oke. Kalau banyaknya di platform apa nih? Show-nya Randy dan teman-teman YouTube kah atau di mana? Di YouTube, TikTok, di Instagram semua udah alhamdulillah banyak semua dok. Temanya apa? Temanya Ome TV nih gombal-gombalin cewek. Oh, gombal-gombalin cewek. Iya, ya? gombal-gombalin Oh, oke. cewek. Terus kita juga di satu konten itu ada nyanyinya, ada gombalnya, ada bahasa Inggrisnya di mana orang-orang juga bisa belajar bahasa Inggris. Oh, Dan terbukti gitu dok, kayak banyak orang, bang thank you bang, setelah ngikutin abang saya bisa bahasa Inggris, itu banyak dok. Dan Banyak itu gitu yang ya? kesenangan saya itu dok, bisa menginspirasi orang, bisa berdampak baik buat orang. Wah senang banget dok. Oke. Iya. Kalau untuk ventriloquist bahasa Inggris, setelah misalkan jago bahasa Indonesia, itu ada perbedaan gak sih selain paham bahasanya? Misalkan jadinya lebih kaku atau gimana? Oh enggak sih dok, Sama maksudnya aja ya? biasanya kalau memang orang gombal-gombalan Indonesia aja masuk yang kayak is your father bla bla bla, itu juga Masuk juga ya? dong. Iya, sekarang orang masuk sosial media itu pengen hiburan soalnya ya. Iya. Pokoknya yang lucu-lucu udah Iya, ditonton aja ya. Oke, yang serius-serius di Iya. konten kita malah di skip. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai ini boneka nih ya, boneka itu kan banyak nih di Indonesia gitu ya. Ada nggak karakter di Indonesia yang layak untuk diangkat dan menarik? Dulu kan kita ingat Kaseto itu dengan siapa? Komo. Si Komo gitu ya. Itu kan Indonesia banget gitu ya. Ada nggak kayak gitu sih? Oh dulu aku tuh sempat iniin syuting sama Unyil dok. Oh, Unyil. Unyil dulu bentuknya kayak Randy gini, pakai boneka seperti ini. Oh gitu. Selama 3 bulan. Iya. Oke. Unyil sempat dijadiin seperti ini juga. Sempat jadiin seperti itu. Iya, tapi karena waktu itu tuh dari pihak Trans 7-nya ngangkat ke Twitter, Oke. ke platform Twitter. Terus gimana menurut kalian? Terus banyak orang-orang komentar, kembalikan Unyil kami yang dulu, begitu Oh, dong. nggak mau Iya. gitu ya. Iya. Jadi ya oke. udah. Nah, jadi karakter itu memang khas dengan entah platformnya, entah suaranya gitu ya. Iya, Kalau- iya. Tapi berarti dulu bukan suaranya Unyil, Bukan suaranya Unyil, Oke. suaraku juga. tapi pakai Unyil. Iya. Oh iya, makanya banyak yang protes juga ya. Yang protesnya karena bentuknya gitu loh, Dok. Oh, bentuk. Iya, karena kan Unyil kan lucu kecil yang kayak cuma setangan ini doang ukurannya. Aha. Jadi seukuran Randy gini, makanya orang agak gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai Ria Enes dulu itu menurut saya, karena saya taunya itu ventriloquist dari Ria Enes waktu itu. Nah, itu boneka Susannya gitu Iya, ya. Susan. Wah, siapa yang nggak tahu lah Susan. Siapa yang nggak tahu gitu. Kemudian kemarin di Indonesia itu saya kenal satu komunitas nggak tuh yang di Indonesian Got Talent. Siapa? Nata atau siapa? Iya, Adrian. Adrian ya itu. Satu komunitas juga atau berbeda ya? Iya, berbeda. Berbeda ya. Beda. Nah, tapi setelah acara itu saya lihat juga nggak ada lagi acara-acara TV ke depannya nih. Yang saya lihat nih ya, terlepas dari media TV juga bukan menjadi pilihan utama lagi sekarang. Gitu ya. Iya. Banyak di platform yang lain gitu. Nah, sebetulnya masih ada ke depannya dengan TV rencananya? Masih ada sih, Dok. Masih ya? ada. Masih ya? Masih ada. Oke. Ya kalau andaikan nggak bisa ya tetap pakai platform sendiri lah. Berkonten Iya, sendiri. Iya. Enggak rencana buka training buat atau udah ada? Saya nggak tahu nih, ini nanya nih. Gini, gimana ya Dok ya? Ya siapa tahu kan kursus, misalkan Iya sih. saya jualan IT. Mm-mm. Ada yang buka restoran yang narasumber di sini. Nextnya adalah pengen sukses seperti itu, dibuatkan gitu. Acara trainingnya itu kan jadi Bisa. Calon-calon iya. Sebenarnya ini ya? bisa, tapi ya ada keterbatasan yang tidak bisa dijelaskan. apa itu?
Boleh tahu? Ya pokoknya tidak enak lah, Dok. Oh, tidak. Enak kita harus matur suwun dulu, Dok. Oh gitu. Iya, kan nggak enak, Dok. Saya Ada kan pemain lain ya. anak baru, Anak baru. muda saya. Tapi kan kalau lebih menarik kenapa enggak? Setiap trainer, kalau saya trainer, setiap trainer itu ada marketnya. Ada yang suka dengan ini, suka dengan itu gitu. Tapi nggak enak ya gitu ya. Ya karena saya lebih fokus ke menghiburnya aja. Menghibur. Iya. Nah, itu pokoknya Iya. itu pun udah banyak waktu yang ini ya, yang terpakai ya. Oke. Nah, kolaborasi nyanyi belum ada rencana? Kalau collab sih selalu ada. Selalu ada. Jadi Tapi di media sosial ya? media sosial. Oh, oke. Kemarin ada sama sahabat saya, dia rocker. Siapa? Dimas Senopati, pernah dengar nggak? Dimas pernah dengar tapi nggak begitu banyak bertebaran. Iya. Di Indonesia. Nah itu dia salah satu inilah rockstar yang muda di Indonesia lah. Oh. Iya, kemarin kita oke. suka collab bareng. Iya. Kalau di media sosial katanya perbanyak collabs. Iya. Kan memperbanyak ininya ya. Iya. Apa namanya? Followers kita dan Iya, sebagainya. iya. Nah, kalau bicara ventriloquist ini kan memang posisi mulut ditutup ya. Ada keterbatasan gak sih? Kata apa atau Oh, huruf apa pasti yang ada. tidak bisa dengan jelas sejago apapun, ada nggak? BFMPV. Huruf B, Mm-mm. F, M, PV. Kan kalau itu kan kita bibirnya harus nempel B, M, Oke. P. Ini P. cuman ngambang aja gitu ya? Paling kita samarkan, Dok. Oh, samarkan. Ya, kayak gue Itu apa? B. B. Misalkan oke. bola, gola. Oh gitu. Oh tapi Aku tetap suka- ada pantulannya di dalamnya ya? Aku Oke. suka main gola deh. Oh, terus kalaupun nggak terdengar baik, kita ulang lagi. Oh, Randy mau main bola, Ren. Gitu. Oh gitu. Jadi memperjelas Memperjelas. apa yang Iya, disampaikan. gitu, Dok. Oh, iya ya. Mm-mm. Ada triknya juga ya ternyata ya. Iya. Makanya tadi si Randy ngomong atau Jojo tadi nggak perlu ditanyakan ulang ini ngomong apa sih, karena tadi Iya, diulangi ternyata bisa lagi. disamarkan dan diulangi Iya, lagi. gitu, Dok. Oke, luar biasa. Oke, sip. Terima kasih banyak nih Randy, Jojo, dan Tenggo terutama. Terima kasih, Sukses Dok. selalu Angin. karirnya. Gitu ya. Angin. Ini cocok juga buat jadi marbot nih. Oke, sampai jumpa di segmen lainnya. Terima kasih. Dadah.